Oke, halo semuanya, selamat datang di vlog Ponautos. Oke, jadi kali ini kita ngevlog di Jazz lagi ya. Ya, setelah beberapa bulan kita tidak vlog di Jazz lagi. Dan setelah beberapa bulan kita tidak memasuki segmen ini lagi, yaitu segmen cara menggunakan transmisi. Nah, sekarang kita akan bahas transmisi Honda Jazz yang RS ini tahun 2011 yang membuat saya bingung sebenarnya. Nah, kenapa bingung? Kita jelaskan dulu ya sejarahnya dari transmisi ini. Lah, kok transmisinya punya sejarah? Iya, dia punya sejarah. Jadi, ini adalah Honda Jazz generasi kedua yang kodenya GE8 tipe RS tahun 2011. Alias, transmisinya dia sudah ganti menjadi transmisi otomatis 5 percepatan konvensional biasa. Ya, tidak seperti yang generasi pertama alias pendahulunya dan generasi ketiga penerusnya yang memakai transmisi CVT. Loh, kenapa selang-seling begitu? Karena, nih kita jelaskan ya. Kalau kalian yang udah pernah punya ya generasi pertama dari Honda Jazz yang kodenya GD, ya itu kan transmisinya CVT ya kalau untuk otomatisnya. Nah, mungkin kalian udah tahu sendiri kenapa Honda menggantikan transmisi menjadi otomatis konvensional di generasi penerusnya, yaitu generasi kedua ini, karena CVT-nya sering bermasalah. Nah, kenapa sering bermasalah? Nah, itu mungkin kira-kira kalian yang tahu ya mengenai CVT-nya, karena saya juga belum pernah punya yang Jazz GD ya, yang generasi pertama. Nah, terus habis itu di generasi kedua barulah diganti transmisi otomatis konvensional biasa. Mungkin Honda trauma kali ya sama CVT-nya. Nah, tapi anehnya di generasi ketiga kenapa diganti lagi menjadi CVT? Nah, itu Honda yang tahu ya. Walaupun sebenarnya beberapa dari kalian udah mungkin bilang CVT-nya udah lebih modern kok, udah nggak sering bermasalah kok. Ya, begitu. Kenyataannya begitu ya. Tapi jujur, kalau ditanya lebih suka yang mana, CVT atau otomatis biasa? Ya jelas, mungkin beberapa dari kalian juga jawab begini ya, otomatis konvensional biasa daripada CVT. Ya walaupun CVT justru lebih menghemat bahan bakar ya, lebih smooth juga, tapi saya suka ini karena tarikan bawahnya dia agresif, nggak lemot kayak yang di CVT-nya. Ya jelas walaupun dia lebih boros dari yang CVT, tapi nggak jauh beda kok. Konsumsi BBM-nya, nih saya tampilkan di layar ya, nggak jauh beda. Jadi mending beli yang Jazz GE8 sekalian ya, yang generasi kedua. Nggak usah yang GK ya, itu menurut saya sih. Menurut kalian nggak tahu deh gimana. Tapi menurut saya lebih mending beli ini ya, lebih worth it beli yang ini. Selain dia mendapatkan transmisi yang lebih agresif ya, terus juga dia begitu, lebih enak aja gitu loh melihara yang ini ya. Walaupun sebenarnya akselerasinya kalau yang otomatis sama yang CVT ya dia jauh lebih lemot yang ini ya, lebih lemot yang otomatis daripada yang CVT. Oke, langsung saja tanpa lama-lama lagi kita akan bahas transmisi otomatisnya ya. Jadi transmisi otomatisnya ini dia 5 percepatan seperti yang saya bilang. Nah, selain dia 5 percepatan, dia juga ada pedal shiftnya di sini. Jadi dia bisa simulasikan dengan cara manual ya. Walaupun ini sebenarnya transmisi otomatis. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Kita bahas dulu yang pertama. Ini gearbox saya udah nggak asing lagi ya menurut kalian ya. Menurut saya juga kayak begitu. Karena di Honda Mobilio, di Honda Brio, Honda BR-V, dan Honda kawan-kawannya yang udah memakai CVT, gearbox saya juga mirip kayak gini. Bahkan bisa dibilang sama ya. Walaupun sebenarnya kalau yang di Mobilio contohnya, dia ada L-nya. Kalau di sini dia nggak ada L, alias slow. Ya, cuma ada PRNDS. Ya, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada P. Mungkin ini nggak kelihatan ya, karena merahnya itu gelap banget dan ya begitu. Ini kameranya juga nggak kelihatan sih di sini sih huruf P-nya. Ya, jadi ada P di sini. P ini adalah parking. Parking ya. Jadi kalian ini kalau lagi parkir diam begini dimanapun, itu kalian lagi parking. Ya, harus masukin ke gigi P agar mobil kalian tidak rusak tentunya, jelas ya. Terus yang kedua ada R. Nah, R ini adalah reverse alias mundur dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian kalau mau mundur cukup tekan pedal rem aja. Cungkil tuas yang ada di sini, tarik ke R. Nah, maka ada sensor parkirnya di situ. Ada sensor parkirnya di situ ya, keren ya. Dan lumayan berisik sih suaranya kalau di dalam. Tapi pindahin lagi ke P. Ya, jadi gitu. Otomatis mobil kalian udah bisa mundur asalkan park brake diturunin dan kalian tinggal ngegas aja kalau mau nambah kecepatan untuk mundurnya ya. Oke, terus selanjutnya dia ada N. Nah, N ini warnanya merah, ini nggak tahu ini kenapa, ini mungkin transmisi yang penting kali, posisi yang penting antara P dan N tuh dia warnanya merah. Dan merahnya tuh merah gelap gitu loh.
mungkin menegaskan bahwa ini yang pentingnya. Ya kita nggak tahu. Nah, N ini adalah netral. Nah, netral ini adalah kalau kalian misalnya lagi stop and go, lagi lampu merah, lagi macet ya. Mungkin kalian lagi mau berhenti ini dari D ya, D nanti akan kita bahas. Terus kalian mau berhenti tiba-tiba. Nah, kalian nggak perlu pusing-pusing pindahin ke P, tarik park back ya. Cukup pindahin aja ke N. Caranya kalau dari P ya, kita bahas dulu yang pertama dari P. Dari P cukup tekan pada rem ya. Lalu cungkil tuasnya seperti yang R tadi, pindahkan ke N. Nah, otomatis indikatornya berwarna merah tuh tulisannya N alias netral. Posisi yang selanjutnya adalah D. Nah, D ini adalah driving atau drive alias berkendara, alias kalian mau maju, ya begitu. Oke? Cara mau maju adalah kalian kalau mau jalan nih ya, dari P, dari parkir mau langsung jalan. Cukup gini aja. Tekan pada rem, cungkil tuasnya seperti yang sebelumnya, pindahkan ke D. Nah, jadi kalian sudah otomatis bisa jalan ya. Indikatornya sudah menunjukkan bahwa ada huruf D di sini warnanya hijau. Jadi kalian kalau misalnya mau di kecepatan yang kecil banget, ya nggak usah injek gas, nggak usah injek rem, karena dia otomatis dia bisa jalan sendiri. Ya jelas transmisi otomatis, mobilnya udah bisa jalan sendiri dan kecepatannya rendah banget. Kalau mau ditambahin, ya tinggal gini aja, main pedal gas sama rem aja. Mau berhenti tinggal di rem, kalau mau ditambah kecepatannya tinggal di gas. Ya otomatis bisa jalan sendiri mobilnya ya. Nah, kalau dari D mau ke N nih, saya tadi mau ngasih tahu ya. Nih, D kalau ke N, nih lagi di stop and go nih ya. Kalian lagi jalan, tiba-tiba lampu merah atau macet ya. Kalian nggak usah seperti yang saya bilang tadi, nggak usah ribet-ribet pindahin ke P dan tarik park brake. Cukup pindahin aja, geser dengan cara dorong ini aja, nggak perlu dicungkil, nggak perlu ditekan pedal rem ya. Kalau dari D ke N atau N ke D, nggak perlu dari P ke N atau ke D yang mesti cungkil-cungkil tadi, cukup didorong aja. Nah, jadi otomatis nih mobil kalian bisa berhenti dengan nyaman kalau lagi stop and go ya. Ada indikatornya N. Jadi cukup main dorong-dorongan aja dari N ke D atau D ke N. Nih. Gak perlu cungkil-cungkil, tuas yang ada di sini. Oke? Kita balikin lagi ke D. Dan kita akan bahas yang terakhir, yaitu S. Nah, S ini adalah second gear, alias sport mode-nya Honda Jazz. Ya bisa dibilang seperti itu. Karena ini kalau di S nih ya, dia akan memainkan di RPM yang tinggi. Jadi agresif banget ya. Apalagi kalau kalian mainin dengan pedal shift-nya. Nah, ini justru pedal shift-nya akan berfungsi kalau kalian masukin ke gigi S. Nah, kalau dari P, kalian mau masukin ke S, tekan pada rem, cungkil, tarik ke bawah. Nah, otomatis dia ada indikator huruf S-nya di sini ya, alias second. Oke, jadi otomatis mobil kalian sudah ada di S. Nah, kalau dari D ini gimana caranya? Kita dorong dulu. Nah, bisa didorong kan dari S ke D ya, atau N ke D atau D ke N tuh bisa didorong-dorong. Tapi sayangnya kalau dari D ke S itu dia nggak bisa langsung didorong, nggak bisa digini, kekunci dia. Jadi kalian nggak perlu nekan pada rem, tapi kalian cungkil gini aja, pindahin ke S. Nah, jadi anehnya begitu ya. Tinggal pindahin ke S dengan cara mencungkil tadi, nggak perlu nekan pada rem ya. Langsung kalian masuk ke second. Nah, kalau kalian mau pakai second gear tapi jalannya santai-santai aja, nggak mau ngebut-ngebutan, ya tinggal digas-gas aja. Ini sebenarnya fungsinya sama buat jalan juga, cuma kalau S dia lebih agresif aja, lebih mainnya di putaran atas ya. Nah, tapi kalau kalian mau kebut-kebutan, mau simulasi mode manual, ini kan ada pedal shift ya. Ini keren banget sih pada zamannya ya, Honda Jazz sudah menggunakan pedal shift ya. Ini keren banget sih, walaupun ya kecil banget sih di sini, imut sih bentuknya kalau menurut saya. Nah, sini dia ada plus, di sini ada minus. Jadi kalau kalian mau nambah gigi, kalian pindahin ke S dulu dong tentu. Terus kalian tinggal cungkil gini aja kalau kalian mau nambah gigi ya. Nah, maka ada giginya bertambah menjadi gigi 2. Kalau kalian mau kurangin, tekan minus, giginya berkurang menjadi gigi 1. Nah, jadi begitu ya. Kalian kalau mau pilih Honda Jazz tuh mending nggak usah yang, ya kalau menurut saya sih ya, nggak usah yang pakai manual transmisi manualnya Honda Jazz gitu, nggak usah yang oper gigi di sini, nggak. Jadi kalian beli aja yang matic, terus kalian tinggal kalau mau mainin manual ya pakai pedal shift aja. Jadi menurut saya sih biar lebih ini aja, lebih fokus ke jalan aja kalau kalian lagi balapan misalnya ya. Walaupun sebenarnya ya nggak boleh juga sih. Kalian kalau misalnya mau balapan, kalian tinggal mainin ini aja, pedal shiftnya aja, pakai manual ya. Walaupun sebenarnya ini Honda Jazz Matic. Ya, jadi begitu, itulah keunikan dari Honda Jazz Matic ya. Oke, kita balikin lagi ke P.
Nah, apakah sudah selesai sampai di situ aja? Enggak, belum. Ada satu lagi. Nah, di mana itu? Di sini. Ini dia. Ini ada lubang rahasia ini apa? Oke? Ini kan saya lagi kotak on ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mesinnya nyala, matiin aja mesinnya, karena kuncinya akan berguna sekali untuk lubang itu. Oke? Kita matiin. Kuncinya dia bentuknya seperti ini. Dia ada unlock dan lock. Sederhana gitu aja. Mirip-mirip kuncinya Mobilio juga ya. Ada logo Hondanya di sini dan sini polos ya. Oke. Nah, ini berguna kalau kalian misalnya lagi parkir paralel ya. Kalau mau didorong-dorong mobilnya, kalian nggak bisa mesti nyalain mesin dulu, nggak usah ribet-ribet nyalain mesin. Cukup matiin mesin aja, dia juga bisa. Loh, gimana caranya? Bukannya ini kekunci? Bukan ini juga kekunci nih kalau kita tekan pedal rem terus dicungkil nih. Ada caranya dengan kunci ini. Nah, kunci ini harus kalian colok dan tekan ke lubang rahasia ini. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi biar mudah, kita gunakan dua tangan kita, tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kirinya untuk menekan kunci yang ada di sini. Nah, tekan sampai masuk dan kita cungkil tuas yang di transmisi dengan menekan pedal rem juga, pindahkan ke N, ke netral ya. Nah, otomatis mobil kalian sudah bisa didorong-dorong kalau di N ini ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kalau mau dorong mobil. Cukup tadi tekan kuncinya, tekan pedal rem juga, pindahkan transmisinya ke N. Nggak perlu nyalain mesin ribet-ribet ya. Jadi mobil kalian juga hemat juga gitu loh ya. Oke, kita balikin lagi. Kita lepas lagi, kita balikin lagi. Nah, uniknya kalau di sini kita dari N mau ke P, nggak perlu nginjek rem, cukup dicungkil aja tadi ya. Walaupun ini mesinnya mati ya. Oke guys, mungkin sekian itu aja pembahasan pada video kita kali ini mengenai transmisi otomatis 5 percepatan dari Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2011 alias yang facelift pertama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponautos, sertakan juga dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda agar teman-teman yang mempunyai Honda Jazz ini bisa tahu caranya menggunakan transmisi otomatis yang seru ini. Oke? Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif. Bye.